tidak mustajab. Allah. Karena orang tidak akan berdoa nanti mau makannya. Nah, doa Ya, makannya siang, doanya nanti tengah malam gitu umpamanya. Karena berpikir waktu mustajab itu hanya di tengah malam. Tapi memang ada waktu-waktu tertentu yang waktu itu dilalaikan oleh orang banyak untuk berdoa. Nah, terutama salah satunya adalah dubura kulli salatin maktubah. Setiap selesai sholat fardu. Semestinya para pemirsa yang dirahmati Allah, setiap selesai sholat fardu, setelah kita zikir, maka kita berdoa. Jangan tinggalkan berdoa setiap selesai sholat fardu. Karena doa selesai sholat fardu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lain doa di antara azan dan iqamah. Selesai muazin mengumandangkan azannya, baca doa sesudah azan, kemudian panjatkan doa kita di sana. Itu juga segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di tengah malam, karena memang sholat di tengah malam itu sangat memiliki pahala yang besar dan manfaat yang luar biasa sekali. Jadi ketika semua orang tertidur, kita terbangun, kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang sholat itu sendiri adalah doa. Ucapan-ucapan kita di dalam sholat dan selesai sholat kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita manfaatkanlah waktu-waktu di mana orang lalai dari memanfaatkan waktu tersebut. Tapi sekali lagi, ibu-ibu sekalian, tidak ada sesungguhnya waktu khusus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua waktu kita 24 jam kita diperkenankan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, baik Buya, terima kasih kepada Buya kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang ada di studio. Baik, mungkin ini pertanyaan mungkin bagi kita bersama nih mungkin Bu ya, dari kita bersama. Kadang-kadang kita sering berdoa, sering meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala baik di siang hari ataupun di malam hari kita berdoa. Tapi kadang-kadang ini mungkin bukan ditolak Bu ya, tapi kita merasa gitu kan, seakan-akan doa kita ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Sebenarnya apa sih penyebab gitu Bu ya, doa kita ini ditolak ataupun bagaimana gitu Bu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dikatakan perasaan itu kan cuma perasaan, dan perasaan itu yang menciptakannya adalah kita sendiri. Jadi semestinya mulai dari saat ini ke depan perasaan itu tidak ada, dihilangkan begitu. Nah, itu sebabnya kenapa itu terjadi, karena wallahu alam, karena keraguan-raguan kita, perasaan. Nah, karena ketidaktahuan kita. Ternyata Allah punya cara mengijabah doanya. Doa yang kita sampaikan Allah punya caranya. Nah, sekarang dengan pengetahuan kita bahwa tidak ada hijab di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak harus meminta kepada yang lain lalu meminta kepada Allah, langsung saja sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah doa kita diijabah. Tapi sekali lagi para pemirsa di studio, Allah punya cara mengijabah doa kita. Nah, keraguan-raguan yang muncul dalam hati kita itu adalah talbisu iblis. Itu adalah perangkap setan. Kita mesti berhati-hati karena itu bisa mematahkan semangat orang berdoa. Karena dia mengatakan, saya sudah belajar maksimal kok tidak lulus ujian negara begitu. Saya sudah menghafal Al-Quran sebaik-baiknya kok tidak hafal-hafalnya. Saya sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kok tidak diijabah. Akhirnya orang patah semangat kalau ini dipupuk terus. Kalau bahasa sekarang ini, kalau perasaan ini kita nutrisi terus, ditambah lagi dengan cerita dari samping kita, betul Bu, saya juga seperti itu, sudah 20 tahun saya berdoa, tidak dapat juga. Oh, tambah lagi yang di sebelah sananya, maka terjadilah kekacauan dalam diri kita. Akhirnya apa? Akan bertuhanlah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena yang diminta tempat meminta selama 20 tahun ini tidak ngasih-ngasih. Cari tempat minta yang lain akhirnya. Dan itu tidak mustahil akan mengakibatkan kita menjadi orang-orang yang musyrik begitu. Jadi sebenarnya tidak ada doa itu yang tidak diijabah. Tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana
cara mengijabahnya. Jangan diatur Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah Ghulamud Da'wah, terkenal dengan kisah Ghulamud Da'wah. Seseorang yang menuntut ilmu Islam ketahuan oleh seorang raja yang ketika itu non muslim ditangkap. Ditangkap pemuda tadi dan diperintahkan untuk dibunuh oleh raja tersebut. Dibawalah dia ke atas puncak gunung yang tinggi. Kata raja tadi, bawa dia ke sana, ikat dia, campakkan ke bawah. Untuk membunuh pemuda ini karena berlawanan dengan keyakinan raja tadi. Pemuda tadi menyembah Allah Subhanahu wa taala sementara raja tidak. Diikatlah oleh serdadunya, dibawa ke puncak gunung yang tinggi. Ketika akan dilemparkan ke bawah, pemuda tadi meminta kepada Allah. Dia tidak minta sama panglima tadi, Pak ampuni saya Pak, anak istri saya di rumah Pak. Yang dimintanya kepada Allah, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku dari mereka bima syi'ta. Soal caranya terserah engkau ya Allah. Bima syi'ta. Itu rahasia dalam berdoa. Ketika doa itu selesai dibaca oleh pemuda tadi, terjadilah gempa. Sehingga gunung yang tadinya tinggi itu hancur. Semua selain pemuda tadi mati. Pemuda tadi selamat. Ya. Ketahuan oleh raja tadi masih hidup rupanya. Perintah lagi tangkap. Bawa dia ke tengah laut, ikat kakinya, pakai batu-batu itu apa bahasanya itu yang besi itu. Jangkar mungkin kalau di kapal itu tenggelamkan. Dibawalah pemuda tadi ke tengah laut. Sampai di tengah laut diikat ketika mau dilempar kan. Itu juga doanya, cuman satu itu doanya. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku dari mereka ya Allah. Terserah Anda bagaimana caranya. Terserah engkau ya Allah bagaimana caranya. Sebelum sempat melemparkan pemuda tadi, datang ombak besar. Menerpa kapal tadi, hancur kapal tadi, pemuda tadi terlempar ke tepi pantai, yang lainnya tenggelam. Masya Allah. Jadi dalam berdoa, para pemirsa sekalian, mintalah sebanyak-banyaknya, tapi serahkan kepada Allah. Kita kadang berdoa, kita pula yang menentukan. Kita yang ngatur, ini anehnya. Ya Allah, saya sudah belajar nih Allah, saya sudah nengok buku-buku tes nih Allah, luluskan saya ya Allah. Masukkan ke sini, gitu. Lulus, alhamdulillah. Tidak lulus berarti ada yang lebih baik. Selain daripada itu. Gitu. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang di studio, mungkin ada lagi pertanyaan, Bu? Ada, Bu? Baik, silakan Bu, langsung sebutkan nama dan alamatnya, Bu. Langsung, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang ingin saya pertanyakan Pak Ustadz yaitu seandainya ada keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, terus kita sebagai ahli waris mengundang tetangga-tetangga, teman-teman dengan membacakan Yasin dengan tujuan yasinan atau doa bisa sampai kepada keluarga kita yang meninggal. Yang ingin saya pertanyakan, apakah dengan doa bersama tadi pahalanya itu bisa disampaikan kepada orang yang kita maksud atau keluarga kita yang telah mendoleh kita dengan seperti pembacaan Yasin dan sebagainya, Ustadz. Hanya itu pertanyaan dari saya. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ibu Yeni. Yang memang ini fenomena terjadi. Dan ini memang sudah kita laksanakan mungkin Bu ya, sebagian besar kita ada seumpamanya ada saudara kita meninggal, ada orang tua atau lain sebagainya, kita bawa warga kita ke rumah, kita undang, berdoa di sana, baca Yasin bersama di sana. Jadi yang ditanyakan Ibu tadi, Bu ya, apakah doa itu sampai kepada orang kepada yang kita maksudkan tersebut, Bu ya? Silakan, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang apakah doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga kita yang telah mendahului kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah para pemirsa sekalian bahwa doa itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarga kita tersebut akan juga mendapatkan ampunan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis Nabi
termasuk salah satu amal yang tidak terputus itu adalah waladun salihun yad'u lahu. Anak yang saleh yang berdoa untuk kedua orang tuanya. Yang telah meninggal dunia begitu. Nah, tentang membaca Yasin itu sebenarnya termasuk dalam permasalahan-permasalahan yang diperdebatkan di tengah-tengah ulama kita. Dan saya pribadi melihat tidak ada masalah untuk membaca Yasin seperti itu. Namun kalau kita mendengar adanya pendapat-pendapat lain, hargai saja pendapat tersebut. Dan kita tidak perlu mempertikaikan pendapat tersebut karena memang al-qira'atu lil amwat itu bacaan untuk yang sudah meninggal dunia itu termasuk perkara-perkara khilafiyah. Ada yang membolehkan dan ada yang mengatakan tidak boleh. Tidak boleh gitu. Namun jumhur ulama dalam Majmu' Fatawa Kuwait, kompilasi fatwa yang dibentuk oleh ulama-ulama di Kuwait itu mengatakan, jumhur ulama mengatakan bacaan untuk mayat itu sampai biar. Ya. Kendati pun ada sebagian ulama yang mengatakan tidak sampai. Namun sekali lagi itu adalah masalah khilafiyah yang kita tidak perlu terjebak. Nah, terjebak di sana untuk saling menyalahkan, apalagi sampai mengatakan ini sesat atau sebagainya. Masya Allah. Jadi kalau tentang doa, insya Allah sampai. Insya Allah sampai ya. Baik Buya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pemirsa yang ada di rumah, mungkin dari ibu-ibu yang di studio mungkin masih ada pertanyaan karena memang pembahasan kita ada, Bu. Baik, silakan Bu, langsung saja sebutkan nama dan alamatnya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Darwisah dari Majelis Taklim Masjid Siratul Mustaqim. Yang ingin saya tanyakan, Pak, mana lebih afdal berdoa itu di dalam hati atau diucapkan dengan kata-kata? Mana yang lebih baik, yang lebih diijabah Allah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Darwisah. Memang Allah tuh Maha mengetahui, Bu ya, baik yang ada yang kita ucapkan ataupun yang dalam hati kita. Jadi Ibu tuh tadi menanyakan mana yang lebih abdul, Bu ya, kita berdoa dalam hati saja tanpa diucapkan gitu atau langsung kita lafazkan gitu, Bu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita menengok ayat-ayat Al-Quran, kita menengok hadis-hadis Nabi, maka semua doa itu memang dilafadzkan. Semua doa itu dilafadzkan. Nabi Nuh dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selamatkan kami dari bencana ini. Artinya Nabi Nuh melafadzkannya. Nabi Ayub juga melafadzkannya. Anni masaniyadurru. Ada lafadznya. Nabi Yunus mengatakan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Ada lafadznya. Di dalam hadis Nabi, Rasulullah mengatakan afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Artinya juga ada lafadznya. Jadi kalau berdoa kita ditanya mana yang lebih afdal, apakah menggunakan lafadz atau tidak menggunakan lafadz, yang sebaik-baiknya menggunakan lafadz. Tapi kalau kita merasa dengan tidak menggunakan lafadz ini lebih khusyuk kita, maka itu juga tidak masalah. Tidak masalah. Jadi tidak ada masalah, Bu ya. Ya baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga ini ada pertanyaan lagi, Bu. Dadah. Mungkin di sini kita jadi pertanyaan juga bagi kita bersama-sama. Ini mungkin masalah khilafiyah juga, Bu ya. Tentang bagaimana sebenarnya yang lebih baik ketika kita berdoa dengan kita sendiri saja gitu. Karena kita yang tahu apa yang kita inginkan gitu, Bu ya. Kemudian dengan berdoa dengan berjamaah gitu, bersama-sama gitu. Mana yang lebih baik sebenarnya, Bu ya? Silakan, Bu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Kita selalu salah memahami ungkapan berdoa bersama-sama ini. Bukan semuanya berdoa, tidak. Satu orang. Jadi yang berdoa itu satu orang, yang lain mengaminkan. Nah, satu yang berdoa umpamanya yang termasuk saya pribadi. Imam umpamanya, seorang imam berdoa, lalu makmumnya mengaminkan. Jadi kalau pertanyaannya sebenarnya bukan mana yang lebih baik berdoa bersama-sama atau doa sendiri-sendiri. Gitu. Ya berangkat saja boleh tidak mengaminkan doa orang lain. Itu pertanyaannya, tidak ada larangannya mengaminkan doa orang lain. Nah dengan demikian mudah-mudahan
dengan kita berdoa berjamaah ini itu akan lebih disegerakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada di antara kita yang merasa bahwa doa sendiri itu lebih khusyuk, silahkan saja. Silakan Bu ya. Tidak ada masalah. Tidak Tidak ada masalah. Ya. Itu juga seperti yang Ustaz katakan, Ustaz Abror katakan, itu masalah-masalah khilafiyah. Memang betul. Memang betul itu adalah masalah-masalah yang termasuk dalam ranah khilafiyah. Ada yang mengatakan tidak ada doa bersama-sama, doa itu sendiri-sendiri karena Rasulullah tidak pernah mencontohkannya. Pendapat itu kita hargai. Ada yang mengatakan silakan berdoa bersama-sama karena di dalam Al-Quran ada alasannya, di dalam hadis Nabi juga ada alasannya. Memang secara langsung tidak ada, wahai umat Islam berdoalah kalian bersama-sama, tidak ada. Tidak ada. Tapi dari pemahaman-pemahaman nas itu ada. Jadi sekali lagi yang merasa bahwa berdoa bersama lebih menenteramkan hatinya, silakan. Yang merasa bahwa berdoa sendiri lebih menampung permintaannya, silakan. Juga silakan. Enggak ada masalah Bu ya. Tidak ada masalah. Iya. Yang masalah itu yang tidak berdoa. Yang tidak mau berdoa ini masalah Bu ya. Sudah salat tadi keluar Bu ya. Nah. Ya, baik pemirsa TPRI Recovery dimanapun Anda berada, ibu-ibu yang ada di studio. Jadi jelas sekali Bu ya tentang doa ini, bagaimana kita berdoa, kemudian apa sebenarnya kedudukan doa ini dalam agama kita gitu Bu ya. Mungkin Bu ya terakhir Bu ya sebagai kesimpulan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, mungkin bisa dijelaskan kepada kita bersama tentang keutamaan dalam berdoa ini Bu ya. Silakan Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, doa itu sendiri adalah ibadah. Rasulullah mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu sendiri adalah ibadah. Jadi seseorang ketika dia berdoa sesungguhnya dia tengah beribadah. Alangkah tidak baiknya kalau ada yang beribadah kita terganggu atau diganggu gitu. Jadi kalau ada teman kita yang berdoa nanti manggilnya belakangan saja. Kalau ada yang sedang berdoa ngangkat handphonenya nanti saja gitu. Karena ini sedang beribadah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Semakin sering kita mengasah senjata kita semakin tajam dia. Tapi kalau ngasah senjata itu sekali seminggu, yang laki-laki waktu Jumat itu pun sedang tidur itu. Khatib sedang khutbah dia tidur nanti. Ngasah senjatanya mungkin 2 kali dalam 1 tahun. Lalu ingin sekali tebas putus tidak bisa. Jadi orang mesti ngasah senjatanya sering-sering. Yang ketiga, doa itu adalah bisa menolak qadha. Bisa menolak qadha karena Rasulullah mengatakan la yaruddul qadha'a illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak keputusan Allah kecuali doa. Jadi ini perlu pembahasan lagi para pemirsa sekalian. Dan yang keempat, doa itu adalah otak dari ibadah kita. Otak posisinya tinggi pada organ tubuh terpenting kita. Nah, seperti itulah Islam memposisikan doa. Jadi jangan sampai sarana yang paling tinggi ini kita mengabaikannya. Gitu. Ya, baik Buya, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Buya kita. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, ibu-ibu yang ada di studio, demikianlah acara penyejuk ilmu kita pada kesempatan berbahagia ini. Yang perlu kita ingat Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di studio ataupun di rumah, bahwa ketika kita berdoa sebenarnya bukan tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang ada 3 cara Allah mengijabah doa kita. Yakinlah bahwa semua doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Abuya kita. Semoga ilmu yang disampaikannya bermanfaat bagi kita bersama dan juga bisa kita amalkan Bu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang sudah hadir di studio, dan juga ibu grup Robana Bu ya, yang sungguh luar biasa suaranya menghibur kita. Semoga tetap semangat Bu ya. Baik, terima kasih. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah cara program penyejuk kalbu kita pada kesempatan berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Muhammad Abrar mewakili seluruh kabar kerja TPRI Recovery. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah.